Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati kepada Bapak Kepala SDN 2 Sumoroto, dan kami hormati kepada tenaga pendidik dan pendidikan SDN 2 Sumoroto. Puji syukur pada kesempatan pagi siang hari ini kita dapat berkumpul di kelas 3 SDN 2 Sumoroto dengan tiada suatu apapun. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawatullah wa salamuhu semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik Bapak Ibu, undangan yang kami hormati, sebelum acara pada kesempatan pagi siang hari ini kita bersama, perkenankan saya membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu pemaparan diseminasi budaya positif oleh Ibu Dewi Karyani, CGP Angkatan 8 Kabupaten Ponorogo. Dan acara yang selanjutnya yaitu nanti sambutan dari Bapak Kepala SDN 2 Sumoroto, dan acara yang terakhir yaitu adalah pemaparan diseminasi budaya positif oleh Ibu Dewi Karyani. Mengingat acara yang semakin siang, maka marilah acara pada kesempatan kali ini kita buka bersama dengan bacaan Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dilanjutkan acara yang selanjutnya yaitu adalah sambutan akan disampaikan oleh beliau Bapak Kepala SDN 2 Sumoroto. Kepada beliau waktu sebelumnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas 3 SDN 2 Sumoroto dalam acara diseminasi budaya positif yang merupakan bagian dari kegiatan CGP atas nama Ibu Dewi Karyani, SPD SD, yang masuk ke angkatan 8. Untuk itu kami berharap kepada Bapak Ibu Guru SDN 2 Sumoroto untuk mengikuti acara ini dengan seksama, karena Bu Dewi Karyani akan mensosialisasikan atau mengimbaskan atau membiasakan kebiasaan positif bagi seorang guru, baik itu nanti pada kegiatan di sekolah maupun kegiatan pembelajaran pada umumnya. Untuk itu sekali lagi atas nama Kepala Sekolah SDN 2 Sumoroto mendukung sepenuhnya kepada guru-guru yang saat ini sedang mengikuti program guru penggerak angkatan 7. Perlu diketahui di SDN 2 Sumoroto sudah ada 3 guru yang lulus CGP, calon guru penggerak, sehingga sudah bersertifikat. Yang pertama atas nama Bu Devi, yang kedua Bu Desi angkatan 7, Pak Akot angkatan 7. Sekarang menyusul
Bu Dewi Karyani akan datang. Semoga guru yang lain yang saat ini belum mengikuti segera ikut berkompetisi demi profesionalisme tugas mengajar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan diseminasi budaya positif oleh CGP Dewi Karyani SPD SD CGP Angkatan ke-8 di SDN 2 Sukoroto, saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami sampaikan terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi budaya positif oleh Ibu Dewi Karyani CGP Angkatan Kabupaten Ponorogo. Waktu sepenuhnya akan persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Sukoroto yang memberi kesempatan kepada saya untuk mengimbaskan diseminasi budaya positif yang pada hari ini Sabtu tanggal 22 Juli 2023. Langsung saja nih Bapak Ibu, salam dan bahagia. Apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Ya, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Perubahan paradigma. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama bukan tabula rasa. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Setiap anak itu unik nih Bapak Ibu. Selanjutnya budi pekerti. Tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Guru diibaratkan petani, anak diibaratkan biji jagung. Kita menuntunnya seperti itu. Dan kodrat alam serta kodrat zaman serta berpihak pada anak. Ya, perubahan paradigma untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Selain itu, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Perubahan paradigma yaitu di sini pertama teori kontrol atau ilusi kontrol yang dipaparkan oleh Dr. William Glaser dalam kontrol teori untuk merumuskan miskonsepsi tentang kontrol itu sendiri, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersama dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah Bapak Ibu, ini adalah perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Ada perbedaannya. Bisakah kita mengontrol seseorang? Di dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Orang itu harus sama dengan kita. Padahal di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
Padahal di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita melakukan khususnya untuk murid didik kita, pemaksaan ketika kita bujukan gagal, kita memaksa, kita ancam. Itu tidak boleh. Kita harus berkolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Padahal di teori kontrol itu model berpikirnya menang dan menang. Next. Apakah makna disiplin? Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir Bapak Ibu, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Next, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syaratnya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi dalam dirinya sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah dari motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga motivasi eksternal. Sedangkan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal. Next. Ya, ini Bapak Ibu untuk diagramnya dimulai dari peraturan kelas, kita ubah menjadi keyakinan kelas, lingkungan yang positif, dan endingnya nanti akan budaya positif. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Yang pertama, kita akan membahas keyakinan kelas yang kita mulai di kelas kita sendiri. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak
daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh peserta didik kita. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat kemarin dengan kelas 2 tahun ajaran 2023 dan 2024, yaitu berdoa sebelum dan setelah pembelajaran, pembiasaan murojaah Al-Quran, bekerjasama menjaga membersihkan kelas, dan selanjutnya semangat belajar, disiplin, dan budaya literasi. Nah, ini Bapak Ibu rangkaian untuk pembentukan keyakinan kelas. Kita bisa menggunakan media sticky note. Setiap anak bisa mengungkapkan bagaimana kelas kita itu nyaman, aman, dan kalian sangat senang berada di kelas kita. Dia mengungkapkan banyak sekali ya, mulai dari saya ingin kelas saya bersih, saya ini tidak ada orang yang misong ya kalau di kelas. Nanti kita bentuk dengan ungkapan pendapat mereka, curah pendapat mereka, nanti kita simpulkan dan membentuk keyakinan kelas itu sendiri. Next. Nah, perbedaan peraturan atau keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Selalu kembalikan buku di tempatnya, itu adalah bentuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dan selanjutnya jangan berlari di kelas atau koridor. Bisa nilai kebajikannya adalah keselamatan, keamanan. Next. Dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Maksudnya di sini reward Bapak Ibu. Reward itu juga tidak diperkenankan, tetapi kita bisa memilah dan memilih bagaimana reward itu diberikan. Karena memang di sini kita kembali ke keyakinan diri kita sendiri atau keyakinan kelas itu. Next. Nah, saya mau bertanya untuk tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Oke, lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke. Dan terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bisa kita buka. Oke. Next. Nah, ini ya, untuk yang lari mengelilingi itu termasuk konsekuensi karena kaitannya dengan pembelajaran olahraga atau PJOK itu sendiri. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Ya. Kita lanjut Pak. Next. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang terjadi harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama atau dendam kalau kita hukum.
Terus konsekuensinya anak menghargai disiplin. Selanjutnya, kalau hukuman itu paksaan, memaksa. Konsekuensinya, kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Terus untuk hukuman itu konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai apabila kita mendukung peserta didik kita. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Time off. Next. Kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan cinta kasih, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Next. Nah, ini adalah contohnya nih Bapak Ibu. Ibu Anggi, guru kelas 7 di SMP Harapan, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Anggi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Mungkin ada salah satu Bapak Ibu guru yang ingin maju ke depan. Monggo. Halo. Halo. Monggo bisa memberikan jawaban tidak harus benar karena kita belajar bersama. Monggo Ibu. Oh, tidak terlihat. Ada yang bisa? Monggo Bu Desi bisa memberikan tanggapan. Oh, di sini saja. Kabel. Terima kasih waktu yang diberikan Bu Dewi. Saya mencoba ini Bapak Ibu guru yang lainnya untuk menanggapi adanya masalah atau apa ini yang kasus yang dihadapi oleh Ibu Anggi. Mungkin menurut saya ini Bu Anggi bisa memanggil Agus, kemudian kita berbicara tersendiri Bu, tidak di depan teman-temannya. Kita panggil mungkin di kantor ataupun di tempat yang tidak ada teman-temannya, kemudian kita bicara dengan baik-baik. Nanti bisa menggunakan mungkin sudah pernah saya baca itu menggunakan restitusi. Jadi kita restitusi anaknya, kemudian kita gali apa yang mungkin ada kendala di Agus ini. Jadi kadang kita hanya langsung memanai. Nah, ternyata ada kendala yang mungkin memang dihadapi Agus dan guru itu harus tahu. Jadi mungkin menurut saya Ibu Dewi dan teman-teman mungkin bisa menambahkan jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, cukup untuk yang lainnya mungkin bisa memberikan tanggapan. Cukup? Oke, lanjut. Ya, next Pak. Ya, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Anggi sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Ya, betul sekali yang sudah diungkapkan Bu Desi. Kita memanggil, kita face to face Bu Desi untuk mencari tahu alasan Agus. Yang pertama, mungkin apabila jawaban Agus kalau ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, berarti kebutuhan adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, apabila jawaban
perhatian, ya MP kalau istilahnya. Kebutuhan adalah berarti dia ingin dicinta dan dikasih sayangi oleh teman-temannya. Selanjutnya apabila Agus dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menurut keinginannya. Itu ingin kebutuhan dasar manusia tentang penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Selanjutnya apabila Agus dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, berarti kebutuhan dasarnya adalah kebebasan. Dia ingin mencari makanan yang tidak itu saja. Selanjutnya apabila dia senang karena dengan keisengannya dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, nangis, kayak gitu, itu adalah kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah 5 posisi kontrol yang harus kita ubah, ya, mengubah paradigma itu sendiri. Karena jujur saya masih belajar untuk menjadi pemantau atau manajer. Kalau biasanya mungkin panjenengan sedaya itu mungkin bisa pembutuh atau pembuat merasa bersalah, bahkan yang sering menjadi teman. Murid kita dijadikan teman. Ya, kita akan mengulas nih Bapak Ibu untuk menghukum. Yang pertama itu mungkin menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru berkata untuk membuat merasa bersalah, berceramah, seharusnya kamu itu nggak seperti itu. Ibu kecewa dengan dirimu. Sedangkan untuk teman, ya, membuatkan alasan untuk muridnya. Kalau pemantau menghitung dan mengukur, sedangkan manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, untuk hasilnya Bapak Ibu, kalau di penghukum itu kita nanti murid kita itu memberontak, menyalahkan orang lain, sedangkan ngapusi atau berbohong. Kalau pembuat merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kalau teman ketergantungan, kalau kita memposisikan kontrol kita sebagai teman kepada murid kita, mereka akan ketergantungan dengan kita. Ketika kita di suatu hari izin misalnya tidak di sekolah atau di kelas, dia akan mencari kita, dia tidak mau dengan guru lain karena kita memposisikan sebagai teman. Sedangkan kalau peraturan, dia akan menyesuaikan diri bila diawasi. Bahkan yang posisi yang bisa mengeluarkan pribadi peserta didik tersebut. Ya Bapak Ibu, ini posisi kontrol. Mohon kita belajar ini jangan menjadi pemukul, memojokkan anak dan teman. Mungkin kita bisa mengurangi sedikit demi sedikit karena memang perbedaan pendidikan dulu dan sekarang. Next Pak. Nah, apa itu restitusi? Ini mungkin jawaban yang sudah diungkapkan oleh Bu Desi, yaitu restitusi untuk menangani kasus Agus tadi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran, bukan paksaan, memaksa, tidak. Nomor 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. 7, restitusi fokus pada karakter peserta didik kita, bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi pemecahan, bagaimana pemecahan kasus yang terjadi. Tentunya pada peserta
ini Bapak Ibu, segitiga restitusi itu sendiri. Ya, ada poin tiganya, mulai dari validasi, menanyakan dan menstabilkan identitas. Next. Nah, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu guru juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu guru tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi Bapak ibu guru tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, Bapak Ibu, untuk menstabilkan identitas ini, kita berbicaranya dari hati ke hati. Maksudnya, kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi kita mencarikan solusi terhadap kasus anak yang tidak bisa memecahkan masalah. Ayo, yang kedua, validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar tadi. Apakah itu? Mulai dari penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Nah, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha bersikap menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara untuk mendapat apa yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Mungkin kasus tadi pagi ya, Bu Desi di kelas 1 dan 2. Ya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu adalah validasi kebutuhan. Next. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, kita kembalikan dari keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Yang pertama, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Dan kamu ingin jadi anak seperti apa? Selanjutnya, apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinan. Next. Nah, seperti ini Bapak Ibu, untuk restitusi bisa kita lakukan 3 langkah tadi agar kita mencari solusi dan kembali ke keyakinan kelas atau sekolah yang sudah dibentuk bersama-sama. Cukup sekian pemaparan dari saya terkait diseminasi budaya positif. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi rangkaian acara pada kesempatan pagi siang hari ini, mengingat waktu sudah semakin siang dan acara selanjutnya itu penutup, maka marilah acara pada kesempatan siang hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, Al-Kiram, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.